Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, dimanapun kalian berada. Di sini kembali lagi sama aku dari tim Taraga Diri, Rena Rahmatika, buat nemenin malam minggu kalian di diskusi Sabtu malam. Dan hari ini buat teman-teman yang mau tanya ataupun apa nanti bisa di kolom komentar, oke? Nah, kembali lagi sama kami dengan diskusi yang menarik tentunya hari ini, dan teman-teman semuanya udah tahu kali ini kita berkaitan dengan Hari Kekerasan Terhadap Perempuan gitu. Terus nanti kita juga akan ditemenin sama teman-teman sama narasumber dari Serius Squad yang namanya Mbak Amalia, dan dimana dia itu selain aktif di Serius Squad, dia itu juga sebagai konselor di Rifka Anissa yang pastinya udah banyak banget kasus yang ditanganin gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya sekali lagi aku ingetin, buat kalian yang ingin bertanya bisa langsung di kolom komentar. Dan kalian mumpung bisa ketemu sama Mbak Lia, kalian nanti bisa banget bertanya apapun yang buat kalian teman-teman penasaran gitu ya. Nah, oh iya, selain di Instagram kita ada di Spotify juga dan di YouTube ya teman-teman. Halo Mbak Lia. Halo. Halo, udah Iya, sudah. kelihatan, kedengeran ya? Udah muncul. Kayak putus-putus soalnya. Iya, faktor sinyal. Halo, nyambung nggak? Halo, Oke. nyambung. Halo, assalamualaikum Sih, tapi aku Mbak login Lia. terus. Iya, nggak apa-apa. Oh iya, kayaknya ya. Sinyal kayaknya sudah biasa. Waalaikumsalam, Mbak Rena. Iya, gimana Mbak Lia, kabarnya baik? Halo? Sebentar ini aku nggak tahu sinyal yang mana yang bermasalah. Baik, Coba mungkin alhamdulillah. teman-teman bisa komentar ya, maksudnya yang bermasalah pihak Halo. aku atau dari Mbak Lia. Sebentar Halo. ya, sebentar aku tak coba lihat apakah ini pengaturan HP ku yang bermasalah. Oke deh. Selagi kita nunggu Mbak Lia ngecek, buat teman-teman, aku ingetin sekali lagi, kalau buat kalian yang mau komen, silahkan komentar nggak hanya komen ya, mau bertanya bisa di kolom komentar. Jelas Banget. Oh ya udah. Tadi soalnya Ah. aku dengerin Rana muter-muter terus. Oh gitu. Iya, memang saya juga blunder Mbak orangnya. Oke. Alhamdulillah sehat ya. Udah lama kita nggak ketemu, ternyata bisa dipertemukan di Iya. sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini kan terkait apa di bulan Desember ini ya, salah satu momentum yang diperingati adalah Hari Kekerasan Perempuan gitu, Mbak Lia. Nah, dan kita tuh tinggal di Indonesia, adat ketimuran, dimana yang apa ya? Aku takut salah ngomong ini. Gak mau Gimana ya? Gini ya, dimana yang patriarkinya itu kuat gitu loh di sini, dan apa ya? Dan di Jawa sendiri ya, suku saya sendiri itu seperti ada istilah perempuan itu hanya di kamar, dapur, dan kasur. tempat, iya kasur gitulah begitu. Nah, dan sampai sekarang ternyata masih banyak gitu saya temukan di daerah-daerah ya, di daerah-daerah ataupun di desa gitu yang bahkan masih menganggap ya perempuan itu kaum nomor 2 gitu. Nah, di sini ada Mbak Lia yang udah banyak banget menangani berbagai kasus dan mindsetnya pasti udah terbentuk gitu. Bisa nggak sih dijelasin Mbak, apa aja sih sebenarnya yang termasuk contoh bias gender gitu? Bahkan nggak hanya di berdesaan ya, tapi sebagai anak kuliah pun tuh masih banyak gitu. Yang berpendidikan tinggi pun masih banyak yang
memberikan stigma seperti itu. Bisa dijelaskan, Mbak? Oke. Terima kasih sebelumnya teman-teman udah bisa join di Tara Kak Diri. Memang momennya seperti yang sudah disampaikan Mbak Rena tadi. Jadi tanggal 25 November itu kebetulan ada hari anti kekerasan terhadap perempuan. Tepatnya 16 hari kampanye sampai tanggal 10 Desember. Jadi 10 Desember itu puncaknya pas hari ini hak asasi manusia gitu. Sebenarnya ada rangkaian sih. Di situ kan di tengah-tengah ada hari AIDS sedunia, ada hari disabilitas dan lain-lain lah gitu. Tapi kalau tanggal 25 Novembernya itu hari anti kekerasan terhadap perempuan gitu. Bener yang diomongin Mbak Rena tadi, emang sering bias-bias gender tuh ada di sekitar kita. Ya kita ngobrol aja sih Mbak Rena. Coba ketika misalnya aku menyebut perempuan, kata perempuan, 5 kata yang pertama kali terfikirkan oleh Mbak Rena apa? Di luar konteks perempuan ya, Mbak, wanita deh. Ya, Untuk menentukan judul ini kami tuh sangat berhati-hati dengan judul ya. Karena kenapa? Awalnya kami kan memikirkan kata-kata wanita gitu, tapi setelah dipikir-pikir tuh wanita tuh artinya wanititata. Itu sebenarnya sudah stigma sendiri menurut saya gitu. Iya. Oke. Ya itu. Misalnya nih, ya ada tiga kata pertama yang Mbak Rena mungkin muncul ketika nyebut perempuan, misalnya cantik, anggun atau apa, kira-kira apa Mbak? Perempuan tuh menurutku ya, dia tuh punya haknya sendiri. Pertama punya hak sendiri. Dia orang yang terhormat. Dia orang yang kuat. Itu sih menurutku mindset. Oke, benar. Kalau misalnya mindsetnya kayak Mbak Rena tadi udah bener, itu menurutku udah clear, udah cukup clear gitu. Tapi tidak semua orang punya privilege yang sama untuk memahami perempuan gitu. Ada juga yang kemudian ketika kita minta untuk menyebutkan kata perempuan, pertama yang muncul itu misalnya adalah apa ya, baperan gitu. Perempuan itu lemah gitu. Perempuan itu manutan gitu. Nah, itu kan ada tuh biasanya misalnya muncul kata-kata kayak gitu, itu akrab lah ya di sekitar kita gitu. Nah, kemudian ini nih yang kemudian membentuk stereotip, oh perempuan itu biasanya kayak gitu loh, padahal juga tidak selalu seperti itu. Buktinya kan perempuan yang kuat ada, perempuan yang logis ada, perempuan yang sadar haknya juga ada, kayak gitu kan gitu. Nah, ya sama misalnya yang paling dekat aja deh, Mbak Rena sekarang lagi studi ya? Iya. Oke, Mbak Rena kan sekarang lagi studi. Pernah nggak sih dengar kata-kata gini, udah perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti nggak ada cowok yang berani deketin? Oh, kalau aku nggak kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu. Gimana? Sama gitu. Dan ini garisnya tuh dari keluarga sendiri, bahkan dengan pendidikan tinggi ya. Dengan pendidikan tinggi. Kamu kan perempuan gitu. Kenapa sih kamu mau lanjut kuliah S2? Kamu kan nanti akhirnya jadi istri. Nah, dan ibuku sendiri mengalami ya. Ibuku 9 bersaudara dan dan 5 perempuan 4 laki-laki. Di semua 5 perempuan itu tidak boleh satupun ada yang kuliah. Itu. Itu walaupun dulu ibuku itu dulu waktu UAD masih zamannya IKIP ya. Itu ibuku masih kayak iseng daftar sendiri, mencoba daftar sendiri gitu. Dan diterima sebenarnya. Tapi bahkan itu yang melarang nenekku gitu. Nah, itu sih. Nah, itu salah satu bentuk stereotip yang kemudian seringkali muncul gitu loh di lingkungan terdekat kita aja deh gitu. Mungkin kalau zaman dulu lebih bisa dimakluminya begini ya. Mungkin kayak perempuan zaman dulu kan tidak teredukasi ya. Kalau sekarang anggapnya gini, Mbak Rena bisa kuliah, saya bisa kuliah, yang nonton ini juga bisa kuliah, itu kan udah privilege tersendiri. Kita di Jogja, kita di sini soalnya. Bayangin kalau misalnya di daerah lain belum tentu gitu loh. Di daerah lain mungkin aja masih stereotipnya kayak yang disampaikan Mbak Rena tadi, karena 5, 10 atau 1 anak doang gitu perempuan, akhirnya nggak boleh nggak boleh kuliah, nggak boleh berpendidikan tinggi. Atau misalnya kalau aku sih punya teman yang mau lanjut S3 gitu, itu tadi dikatain, ya udah cewek nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti nggak ada yang berani deketin. Bukan kayak gitu ya harusnya konsepnya. Sebenarnya kayak gitu. Nah, di masyarakat ini memang seringkali stereotip yang muncul itu
menjadikan, benar kata Mbak Ren tadi, kayak perempuan jadi kelas 2 gitu, kadang pendapatnya tidak dipertimbangkan, atau misalnya kalaupun misalnya dia bersaksi atas suatu hal gitu ya, itu juga nggak didengerin gitu kan, dianggap dia mungkin terlalu impulsif kayak gitu kan. Nah, dari apa ya, stereotip yang kemudian muncul ini sebenarnya membentuk apa ya, kalau aku namakan perempuan itu, ya ada yang kemudian mengamini stereotip itu, ada yang kemudian tidak mengamini stereotip itu gitu. Nah, bias itu kan sebenarnya ada dimanapun, nggak peduli tingkat pendidikannya kita apa, nggak peduli statusnya kita apa, ya karena itu dibentuk oleh ya patriarki lah sistemnya seperti itu. Nah, stereotip yang muncul ini selain menjadikan perempuan kelas 2, kadang menjadikan perempuan itu objek, entah itu ya dianggapnya seringkali lah objek seksual gitu kan, objek seksual dalam artian seolah-olah ketika menjadi korban kekerasan seksual itu perempuannya yang salah gitu, atau misalnya kalau perempuannya kayak gitu ya berarti dia memang layak untuk diperkosa atau dilecehkan. Nah, padahal idealnya menganggap perempuan ya sama seperti laki-laki, dianggap sebagai 3 hal. Yang pertama, subjek intelektual, terus kemudian subjek seksual dan subjek spiritual. Jadi tiga aspek itu paling nggak imbang gitu loh. Subjek intelektual dalam artian berarti dia punya pendapat yang kemudian bisa didengar, dan dia juga berperan misalnya dalam ranah-ranah keilmuan pemberdayaannya perempuan gitu kan gitu. Ya nggak, misalnya Mbak Rena saat ini sekolah gitu ya, berarti kan Mbak Rena dianggap sebagai subjek intelektual. Kemudian subjek spiritual adalah bagaimana ya perempuan-perempuan ini juga apa namanya punya tanggung jawab atas dirinya sendiri gitu kan. Yang sering kali terjadi kan gini, apa ya, perempuan nanti dosanya ditanggung lakinya, itu banyak banget kan yang berlebaran seperti itu. Kadang pendapat-pendapat seperti itu seringkali tidak mengindahkan bahwa perempuan adalah makhluk yang utuh, yang dia bisa juga loh bertanggung jawab sendiri atas segala tindakan perilaku yang kemudian menjadi konsekuensinya. Misalnya nih, kalau misalnya aku saat ini berbuat dosa, ya berarti aku yang menanggung dosaku gitu loh, bukan ayahku gitu lah gitu. Karena kalau misalnya cara pikirnya seperti itu ya, perempuan jadi diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri juga gitu. Itu contohnya. Terus kalau yang dianggap sebagai subjek seksual dalam artian gitu ya, kita tidak boleh memposisikan perempuan ini sebagai objek yang seolah-olah boleh untuk dilecehkan atau boleh untuk dipinggirkan, boleh untuk dimarginalkan, seperti itu. Jadi tadi melihat perempuan dari 3 sudut ya, subjek intelektual, subjek spiritual, dan subjek seksual gitu sih. Oke, ini iya, aku setuju banget sih. Masih banyak yang harus sadar 3 aspek ini. Ya, jangan 3 aspek ini. Perempuan tuh jangan dianggap sebagai objek, tapi seringnya iya, di mana-mana tuh ya, di mana-mana berbagai kasus yang saya lihat dari privilege saya, apalagi kasus pelecehan seksual, perkosaan. Ini yang disalahkan tuh selalu perempuan, entah dari cara berpakaian, entah ya, dari benar. iya kan, entah cara berpakaian, cara bicara, bahkan tuh sebenarnya bukan itu gitu. Bahkan ada kasus yang banyak, dan di Indonesia ini masih sangat banyak kasus yang dimana saat perempuan, mohon maaf, dilecehkan, mengalami perkosaan, tidak didengarkan, tapi justru dia tuh disalahkan dan malah dinikahkan ya. Paling parah dinikahkan dengan pelakunya gitu. Itu yang ya sama sih kayak ini deh. Mungkin teman-teman tahu kisahnya Rangga yang di Medan itu, ketika ibunya mau diperkosa, itu anak kecil umur 9 tahun, terus anak ini bangun melawan pelakunya. Justru anak ini dibunuh sama si pelakunya, dimutilasi, dimasukin karung, dibuang ke sungai. Itu kasusnya. In case perempuan tetap dianggap objek seksual di situ, dalam artian dalam konteks pemberitaan. Misalnya dalam pemberitaan gini, judul-judul yang bertebaran ya gitu, seorang ibu muda disetubuhi lalalala gitu kan.
kenapa seorang ibu muda gitu kayak seolah-olah ketika kamu muda maka kamu wajar untuk jadi korban daripada kamu yang lebih tua, seolah-olah kalau kamu yang muda kamu lebih rentan gitu ya, atau mungkin ya itu sering terjadi sih dalam konteks pemberitaan, atau misalnya anak SD digilir 8 orang pria misalnya, yang kasus di Jambi atau di mana itu ya, judul-judul kayak gitu kan judul-judul yang diskriminatif juga ya terhadap perempuan, itu stereotip yang bias gender, stereotip gender yang kemudian berdampak nih kepada tataran edukasi masyarakat kita ya, bahkan di dunia jurnalistik. Tapi kan karena misalnya kita nggak teredukasi kan baca itu biasa aja ya gitu kan. Tapi kalau misalnya bayangkan itu korban ya, keluarganya korban aja deh, baca itu ayo gimana perasaannya kan gitu. Iya, Ada benar. hal-hal yang seperti itu ya, sama kayak misalnya yang paling deket deh, perempuan nggak boleh pulang malam kan, ada ya sering kayak gitu. Lebih banyak diedukasi perempuan tidak boleh pulang malam daripada laki-laki yang harus tidak meskipun ada perempuan yang pulang malam harusnya tidak melecehkan dan tidak mengganggu gitu. Nah, tapi yang lebih sering disuruh jaga diri adalah perempuan gitu loh. Iya, benar. Kadang pemberian informasi ini jadi nggak imbang gitu. Oke, kita disuruh jaga diri tapi yang di sana tidak diajarkan untuk menjaga dirinya sendiri dengan tidak mengganggu hak orang lain gitu loh. Itu sih. Iya, benar. Yang aku tahu ya Kak, yang aku baca kasus di Bengkulu, kejadian beberapa tahun yang lalu ya, kasus perempuan maaf, almarhumah Yuyun yang diperkosa 14 pria iya, itu. Iya, Dimana bahkan pemberitaan itu judulnya seolah-olah seperti memojokkan, sampai yang aku dengar terakhir itu adalah sampai warga kampung tersebut tuh risih, bahkan mengopresi keluarga si korban ini gitu. Bahkan ia sampai disuruh pindah atau apa ya, itu sampai seperti itu gitu loh. Apa ya yang ya itu menurutku nggak hanya konteksnya si perempuan yang jadi korban ya, tapi seluruh keluarga gitu iya, yang menjadi benar, korban. benar. Iya, itu Nah, benar banget Pak itu. iya, jadi tuh nah dengan banyaknya kasus ya, masih banyak di Indonesia itu stigma ya, apalagi di daerah-daerah, karena kita tuh terbiasa diturunkan dari adat gitu, sebagai Iya, kalau perempuan tuh makhluk kelas 2, yang makhluk yang perempuan yang kamu tuh nantinya tuh tetap akan mengikuti keputusan keluarga, kamu nggak bisa ikut dengan dirimu sendiri. Nah, untuk perempuan zaman sekarang gitu, gimana sih caranya supaya mereka tuh sadar kalau dia tuh mengalami stigma, bias gender ataupun kekerasan ya apa di dirinya atau di lingkungannya gitu? Yang pertama cara sadar adalah gampang sih, mengedukasi diri itu emang penting banget sih gitu. Tapi kalaupun mengedukasi diri memang tidak semua orang ya, maksudnya tidak semua orang kemudian ini aku sadari bahwa tidak semua orang itu ready untuk membreakdown yang menguliti satu-satu pengalaman hidupnya sebagai perempuan gitu loh. Nah kan kita diturunkan nih dari budaya gitu. Seringkali ketika misalnya dapat edukasi seperti ini, enggak cewek enggak kayak gitu, buktinya aku kayak gini happy aja gitu, gitu kan biasanya adalah yang kayak gitu akhirnya tidak mau aware dengan isu-isu yang seperti ini gitu. Nah kalau misalnya nggak mau aware dengan seperti ini ya susah juga sih kemudian untuk menyadarkan bahwa si perempuan ini pernah nih sebenarnya jadi jadi korban dari mungkin konstruksi sosial yang ada gitu sih sebenarnya. Itu cara sederhana adalah mengedukasi diri. Nah, kemudian selain edukasi diri, menurutku penting juga nih untuk diskusi pengalaman reflektif ya, pengalaman sesama perempuan, karena perempuan itu kan punya kondisi biologis yang berbeda dengan laki-laki. Misalnya perempuan tuh punya pengalaman inti ada 5 ya yang jelas beda. Pertama haid, kedua hamil, ketiga melahirkan, keempat nifas, kelima menyusui. Ini kan hanya dialami oleh perempuan, tidak dialami oleh laki-laki. Nah, pengalaman ini kan sangat personal banget gitu. Nah, ada juga nih mungkin kalau di sinilah ya gitu. Kamu haid ya udah biasa aja gitu kan gitu. Tapi ada di beberapa daerah ya, karena aku punya teman dari berbagai tempat itu, bahkan ketika dia haid dengan sakit bulanannya yang sebegitu parahnya, dia nggak mau cerita ke keluarga. Nah, tanyain kan lah emang kenapa gitu,
Soalnya keluarga aku tabu kalau misalnya memang bapakku haid, karena posisi itu aku lagi najis, aku lagi kotor gitu ngomongnya. Terus aku lah, terus kalau kamu kesakitan kayak gitu ya udah ditahan aja sakitnya, dan aku nggak perlu bersuara ya, meskipun ya nahan sakit yang sebegitunya. Terus habis itu keluarga juga tidak paham sakitnya seperti apa, akhirnya tetap dibebankan dengan pekerjaan-pekerjaan yang itu berat gitu loh, untuk orang yang lagi nyeri haid pertama menstruasi gitu loh. Sebenarnya itu oh ternyata terjadi ya di daerah-daerah lain, tapi kalau di sini ya, kalau aku pribadi memang kalau pengalamannya seperti itu tidak merasakan gitu loh. Tapi di tempat lain kan belum tentu ya gitu, belum tentu kemudian orang-orang punya privilege yang kayak kita, yang mostly lingkungannya itu lebih teredukasi lah, well educated gitu kalau di Jogja gitu kan. Kalau tempat lain memang belum tentu gitu. Jadi paling nggak gini, refleksikan pengalaman-pengalaman biologis perempuan itu sama perempuan-perempuan lain gitu loh. Mungkin bisa aja tuh perempuan yang beda circle dengan teman-teman, selain mengedukasi gitu sih. Oke, itu tadi kan merefleksikan ya Mbak. Terus gimana ketika kita itu menemukan perempuan yang justru malah apa ya, menganggap perempuan itu sendiri tuh nomor dua gitu loh. Jika gimana apa yang harus kita lakukan jika ketemu seperti itu? Yang harus kita lakukan, aku sebenarnya juga nggak muluk-muluk ya kalau kayak gitu, kayak adalah ya udahlah gitu. Kadang itu kalau misalnya ini sempat kepikirannya kayak gitu, tapi aku cuman aku ya, kalau aku pribadi gitu, aku biasanya nge-share info-info, konten-konten tentang isu-isu perempuan gitu kan di IG storyku kalau aku pribadi, dan aku ngajak ngobrol teman-teman, tapi ya nggak langsung ngajak ngobrol ya aku mau ngobrolin isu perempuan nih kan, enggak gitu kan. Ya udah ngobrolinnya kayak santai biasa aja sebenarnya. Kalau aku pribadi dan teman-teman yang lain itu lebih ke begini, oke, saat ini aku punya kesadaran ini gitu kan, kesadaran ini loh, kesadaran bahwa aku berada di konstruksi budaya yang patriarki. Kemudian setelah aku punya kesadaran ini, maka tanggung jawabku adalah menularkan kesadaran. Terlepas nanti dia ketularan atau enggak, ya itu di luar kontrolku, di luar kendaliku, itu oke, enggak masalah. Nah, karena gitu, manusia itu gini, ada 4 level kesadaran. Yang pertama kesadaran magis. Kesadaran magis itu biasanya gini, kalau misalnya terjadi sesuatu sama dia akan menganggap oh itu takdir, itu kutukan, ya oh itu dalannya ngono kuwi gitu misalnya gitu. Nah, kemudian nomor 2 ada kesadaran naif. Kesadaran naif itu, oh iya tahu ini aku punya masalah, tapi aku nggak tahu harus ngapain gitu. Tapi dia sadar setidaknya bahwa dia punya masalah ini loh, tapi aku benar-benar nggak tahu harus ngapain. Itu kesadaran naif. Ketiga ada kesadaran kritis. Kesadaran kritis itu dia tahu dia punya masalah, dia tahu cara menyelesaikannya, terus dia bisa berdaya dengan itu, tapi berdaya minimal untuk dirinya sendiri. Itu level kesadaran kritis. Keempat, level kesadaran transformatif, di mana dia udah sadar sama dirinya sendiri, terus akhirnya dia punya kesadaran untuk mengimprove, menggerakkan orang lain lah, mengencourage orang lain untuk sadar dengan kondisi-kondisinya, situasinya gitu. Nah, di level kesadaran ini kalau aku pribadi sih biasanya gini, sebenarnya tergantung pada ya kasuistik, tergantung perempuan yang aku temui gitu. Ada yang dia memang bisa dibawa sampai ke level kesadaran transformatif, ada yang kesadaran kritis gitu, ada yang kesadaran naif gitu. Kalau magis sih biasanya ya gimana ya, dia udah percaya itu banget gitu kan, misalnya itu kodrat, itu fitrah yang tidak bisa dilawan gitu kan gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, paling nggak itu level paling, menurut aku paling rendah itu mungkin yang bisa kita tularkan sampai kesadaran kritis gitu loh, sampai melihat orang ini ya agak berdaya lah, tahu masalahnya apa, kemudian solusinya gimana, penyebabnya apa. Penyebab ini dalam artian bukan penyebab individu aja, tapi penyebab secara konstruksi gitu loh. Karena kan ya kalau di psikologi teman-teman juga mesti tahu lah ya gitu, masalah-masalah intrasikis itu biasanya terjadi nggak hanya karena kepribadian seseorang itu gitu, tapi kan karena pola asuhnya bisa, karena lingkungannya bisa. Nah, pola asuh dan lingkungan ini kan terbentuk karena ini ya, sistem sosial. Tahu, ingat ini kan Mbak Rena, ekologi telur itu loh, Yes. Yuri Broken Brenner itu. Nah, konstruksi itu kan masuknya di tatarannya nggak cuma di level masyarakat, bahkan di tatanan-tatanan negara. Bias-bias gender pun sebenarnya juga sama kok, sampai nggak hanya di masyarakat, misalnya masyarakat teman tetangga RT RW ya, tapi bahkan di aturan-aturan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kita juga banyak seperti itu. Misalnya apa ya, cuti haid, tidak semua kantor masih cuti haid kan. Ya. Dan Nah banyak kayak yang nggak gitu, tahu.
ya banyak yang nggak tahu, dan nggak, kalaupun tahu belum tentu kantornya mau ngasih gitu satu hari kan. Iya. Ya lu sih lemah banget taruh gitu doang gitu misalnya. Itu misalnya, atau gini, cuti melahirkan gitu, cuti melahirkan biasanya ada ya 3 bulan gitu kan. Oke, ini untuk perempuan nih, ini untuk perempuan gitu, perempuan sudah sadar haknya itu bisa mengadvokasi gitu kok. Nah ini untuk perempuan cuti melahirkan 3 bulan, tapi dia bisa melahirkan kan paling tidak ada suami tuh. Ketika ini, nah ketika misalnya apa ya, kesadaran transformatif, kritis dan transformatif itu apa sih, disalurkan, dipunyai oleh orang-orang yang ya aku anggap sebagai policy maker, yang dia punya tatanan strategis dalam suatu instansi atau organisasi gitu. Oke, karena melahirkan melibatkan 2 orang ya, laki-laki dan perempuan, dan dia paham kondisi psikologis ibu mau melahirkan dan ibu setelah melahirkan, kan ada yang baby blues lah, ada yang panik sebelum melahirkan lah, terus ya, pokoknya banyaklah perubahan hormonal itu. Ketika tahu kondisi seperti itu, kalau di kantor aku sih itu ada ini juga, cuti 1 bulan untuk laki-laki yang istrinya itu melahirkan. Nah tapi kan nggak semua kantor punya kayak gitu kan gitu loh. Iya. Nah itu sih. Gitu sih Rena. Oke. Berarti kesadaran yang kita harus bangun kalau kita ada di tahap seperti itu, ataupun ada teman atau saudara itu sampai di tahap kritis ya, paling tidak gitu. Ya Nah, minimal minimal kritis. nah, terkait kesadaran ya, itu kan ada mindset ya, terkait dengan mindset. Nah, apa sih yang harus dibangun? Mindset apa yang harus dibangun untuk mengurangi bias gender atau stigma terhadap perempuan gitu loh? Oke, mindset apa yang harus dibangun? Yang pertama itu basic banget adalah menyadari bahwa perempuan dan laki-laki punya hak yang sama. Perempuan dan laki-laki, apapun kondisinya, dia tetap manusia yang utuh, manusia yang valid dengan perasaan-perasaannya, manusia yang valid dengan segala emosinya, manusia yang valid dengan segala pengalaman-pengalaman hidupnya. Dan posisi mereka setidaknya equal. Kan ketika ya kita lahir cerut gitu kan nggak ada tuh cowok seperti ini, cewek seperti ini. Yang membedakan sebenarnya hanyalah kondisi biologisnya. Sebenarnya yang membedakan hanyalah kondisi biologis laki-laki dan perempuan. Misalnya perempuan bervagina, laki-laki punya penis gitu kan, punya penis lah, hal-hal kayak gitu. Nah sisanya itu kan konstruksi-konstruksi yang ada di masyarakat gitu. Paling tidak kita, mindset yang kita perlu punya adalah kita melihat bahwa kita ini sama-sama berdaya loh, even dia laki-laki, even dia perempuan, tapi kita punya posisi yang sama, punya posisi tawar yang sama. Tapi memang ini nggak mudah, ini jelas nggak mudah, karena ya sama sih kayak aku sendiri tuh pasti pernah ada punya kayak aduh cewek kok gini banget ya gitu kan, atau aduh cowok kok gini banget ya gitu. Itu tuh pasti ada, tapi sebenarnya dengan diskusi dan pengalaman reflektif itu paling tidak bisalah membantu teman-teman untuk sadar gitu bahwa kita berada di konstruksi yang patriarkis. Cuman gini juga Mbak Rena, kadang konstruksi ini juga divalidasi oleh ilmu pengetahuan yang ada. Contohnya gimana? Contohnya gini, aku habis baca buku sih, aku tuh akhir-akhir ini baca buku tentang neuropsikologi gitu. Kenapa ya baca gitu? Baca buku neuropsikologi, ternyata pernah nggak sih misalnya Mbak Rena baca tuh di IG, bukan di IG, di Google, di Facebook, orang nge-share info, gini ceritanya. Nah judulnya, cewek lebih bisa multitasking, ini loh alasannya bunda gitu misalnya. Atau mungkin gini, oh ini loh yang bikin cowok itu nggak peka gitu kan. Iya. Nah kadang kan data yang disajikan dari artikel-artikel itu isinya adalah hasil penelitian juga. Oke. Yang seolah-olah oh iya ini valid. Ya aku juga tidak menampik bahwa itu memang hasil penelitian, tapi kemudian aku baca beberapa buku yang terkait neuropsikologi, hasil penelitian yang keluar tentang kondisi laki-laki dan perempuan yang berbeda, misalnya yang distereotipkan di sosial media, di media-media mainstream itu gitu. Ternyata itu penelitiannya tahun, kalau nggak salah waktu tahun 1800 atau 1700-an. Penelitian tahun lama. Terus habis itu di waktu itu yang diteliti, karena ya apa ya istilahnya, zaman itu teknologi belum berkembang banget, jadi yang etiknya ya, etik kedokterannya
itu dia hanya bisa meneliti mayat. Oh, Cadaver oke. itu loh, hanya meneliti mayat. Nah, mayat laki-laki, mayat perempuan, otaknya diteliti. Akhirnya muncul dari kecerdasan, ya kalau di psikologi apa ya namanya, kecerdasan majemuk gitu ya. Misalnya Iya. laki-laki lebih kemampuan spasialnya yang lebih tinggi, perempuan kemampuan bahasanya yang lebih tinggi, kayak gitu kan. Nah, ternyata itu yang diteliti adalah hasil dari orang yang sudah mati, otak itu sudah tidak berfungsi. Nah, tapi kita melupakan waktu itu, ya bukan melupakan sih, nggak bisa yang melupakan bahwa zaman itu memang belum maju aja sih gitu. Sebenarnya otak manusia ini berkembang, baik laki-laki maupun perempuan, mereka diasah. Ini pengalaman hidup dari 0 tahun sampai dia meninggal itu tuh, misalnya otak itu punya plastisitas yang dia bisa bergerak-gerak, bisa berubah-ubah sesuai dengan apa yang diasah saat dia masih hidup. Nah, terus ternyata itu ada riset terbaru, kok aku lupa apa judulnya, tapi tahun 2000-an kalau nggak salah, tahun 2004 atau berapa, yang menunjukkan itu gitu. Oke, ya sebenarnya tidak membantah tidak membantah penelitian yang di masa lalu itu, tapi cuman kemudian ketika ini penelitian di masa lalu yang kalau cowok kayak gini, kalau cewek kayak gini, cewek baperan, cowok nggak bisa multitasking misalnya, kayak gitu-gitu. Waktu itu zaman dulu yang diteliti adalah ya manusia sih, tapi manusia yang sudah meninggal, yang saat otaknya berhenti, yang itu merupakan produk dari hasil belajar dia seumur hidupnya yang lalu, yang zaman dia masih hidup gitu. Kalau sekarang karena dia lebih maju, itu plastisitas otak itu diakui, terus kemudian ada yang karena itu sudah diakui, paham bahwa perempuan dan laki-laki itu bisa, misalnya laki-laki juga bisa multitasking gitu, laki-laki juga bisa berperasaan, perempuan bisa logis juga gitu, perempuan juga bisa nih kecerdasan spasial, ngapalin jaraknya bagus juga kayak laki-laki gitu kan, asalkan apa itu diasah selama sepanjang umur hidupnya aja gitu sih, Iya, iya, gitu Mbak benar-benar. Rena. Mm-mm-mm. Banyak banget ya, apa mungkin seperti kayak pengetahuan itu tuh kayak hasil research itu apa dikemas dengan cara yang mungkin bahasa anak muda ataupun dibawakan dengan Ya, bahasa anak ilmiah, benar-benar. seolah-olah dan seolah-olah tuh uh, dengan apa diamini di kehidupan nyata, kayak sebuah menjadi sebuah excuse ya, menjadi sebuah Ya, permisi gitu, kayak saat mengalami aku kan kayak gini gitu, kan perempuan kan gini, emang gini ya, itulah itu yang bikin. dan iya dan benar-benar. bahkan nih uh, bahkan ya terus kayak ada candaan ya, muncul muncul ya, jadi sehari-hari itu muncul candaan yang mengakibatkan ada stigma ya, stigma apa di baliknya tuh muncul itu tuh sebenarnya stigma kepada perempuan gitu, dari banyak pengetahuan yang bebas dan orang Iya, yang cuman baca di permukaan, nggak melakukan validasi. Jadi kadang itu dijadikan candaan itu. iya, Itu sebenarnya caranya kita menghadapi gitu loh. Itu seperti apa sih Mbak harusnya? oke, oke. Kalau misalnya ada candaan-candaan kayak gitu, kalau aku Mm-mm. pribadi sih gitu lebih ke ini. Aku tuh sekarang kalau ada orang seks selalu suka tak lawan untuk ngomong gitu loh. Maksudnya dalam artian oke, menyadarkan bahwa sebenarnya misalnya gini, apa ya? Misalnya dengan misalnya candaan-candaan catcalling, biasanya catcalling ya, catcalling Iya, ini yang sering banget. gimana, candaan-candaan seksis gitu. Kalau aku sih kalau disiulin misalnya orang jalan tuh, embuh tak liatin atau tak deketin orang itu kalau aku pribadi, tapi sadar sih aku bahwa tidak semua perempuan ready untuk itu, gitu wajar banget. Caranya gimana? Ya minimal itu edukasi lah. Jadi teman-teman setidaknya tahu bahwa uh, orang-orang yang melakukan candaan-candaan seksisme itu gitu adalah mereka juga korban dari konstruksi sebuah budaya. Jadi gini, sebenarnya budaya patriarki memang ada korbannya, sebenarnya tidak hanya perempuan sih, laki-laki juga jadi korban sebenarnya gitu. Cuman bedanya karena ini budaya patriarki ya, jadi akhirnya laki-laki salah, perempuan itu yang lebih sering termarginalkan kayak gitu. Ya sama kok misalnya gini deh, aku kan membaca gini, kenapa perempuan itu dari dulu stereotipnya identiknya lebih baik di rumah aja. Kalau aku baca sejarahnya, pada masa ini yang turun temurun ya, ini mungkin cerita turun temurun dari zaman dahulu kala, zaman dimana manusia masih hidup berkelompok, maksudnya berkelompok dalam arti ya zaman udah ribuan tahun yang lalu lah pokoknya, zaman nabi-nabi kayaknya atau sebelumnya mungkin ya.
itu perempuan identik tinggal di rumah karena apa? Karena dia kebutuhan akan airnya tinggi. Kebutuhan akan air itu tinggi, maka karena dia haid. Akhirnya perempuan zaman dulu tinggalnya di gua-gua. Nah, perempuan yang tinggalnya di gua-gua karena kebutuhan akan airnya tinggi, akhirnya ya udah dia hidupnya di gua, kemudian hidupnya bercocok tanam. Karena kan dia tidak bisa berburu, sedangkan laki-laki itu berburu. Nah, itu loh ya, dan ini tuh terjadi bertahun-tahun. Seolah-olah kan banyak tuh orang yang masih misalnya gini, oh perempuan udah di rumah aja nggak usah pergi-pergi keluar, oh itu kan banyak ya seperti itu. Kalau misalnya kita masih bisa kuliah, masih bisa sekolah, itu luar biasa ya, tapi di tempat lain belum tentu. Ada yang benar-benar harus di rumah tuh nggak ngapa-ngapain sama sekali. Yaitu kalau dilihat dari sejarahnya adalah dulu sebenarnya perempuan pada masa itu identik kebutuhan air yang tinggi karena kondisi biologisnya berbeda. Dia haid kan harus membersihkan diri kan ya gitu, bahasanya kayak itu, membersihkan diri, akhirnya dia tinggal di gua gitu. Nah kemudian tapi budaya ini kan terbawa tuh bertahun-tahun sampai detik ini, akhirnya orang kadang banyak orang yang berpikir bahwa masih ya perempuan masih harusnya di rumah aja gitu. Padahal sekarang misalnya kalau dilihat konteks masa lalu ya, konteks masa lalu adalah pengalaman biologis perempuan yang haid itu. Nah, sekarang kan sudah ada pembalut, sudah ada tampon, ada menstrual cup dan sebagainya itu loh. Jadi paling tidak gimana sih cara menangkasnya itu tadi, edukasi dirimu sih. Aku lebih ke situ aja, lebih edukasi diri dan ready untuk menerima fakta bahwa kita memang ada di budaya yang seperti ini. Ya kita memang nggak bisa apa ya, berat gitu kan jadi Power Rangers untuk merubah segalanya gitu kan, nggak mungkin ya, karena yang dilawan adalah patriarkinya gitu. Tapi lebih ke setidaknya teman-teman dan kita semua sadar bahwa yaitu nanti di level kesadaran kritis bahwa oke, kalau misalnya aku punya masalah ini, akar masalahnya apa, kemudian kalau ditarik ke belakang, oh ternyata pengaruh budaya juga mempengaruhi itu, terus aku tahu apa yang harus kulakukan gitu sih. Oke, berarti mindsetnya yang basic itu adalah untuk eh, menerima dan ready ya Mbak. Kalau sebenarnya tuh perempuan tuh punya hak yang sama gitu. Nah, ini untuk kita teman-teman yang apa ya, teman-teman yang lebih lebih mendapatkan informasi ya, apalagi yang punya gadget itu sebaiknya kan membangun mindset dengan mencari informasi dan mencari validasi yang apa ya namanya, yang benar gitu, nggak hanya yang dari Ya, benar. ya banyak, karena banyak hoax sekarang gitu. Nah itu tadi kan dari kita, dari teman-teman gitu yang sudah mulai paham gitu. Nah yang susah biasanya orang yang sudah menjadi korban gitu Mbak. Nah kan Mbak udah menghadapi banyak banget kasus real gitu kan. Nah seberapa lama sih untuk kita nih kalau misalnya ada korban, karena banyak sekali sebenarnya di sekitar kita tuh perempuan yang menjadi korban. Maaf, aku sebenarnya punya kenalan yang dia itu korban gurunya gitu, korban gurunya cerita gitu, tapi dia nggak berani, bahkan dia itu dulu nggak cerita sama apa ya, nggak cerita sama orang tuanya, tapi dia minta tolong ke pamannya gitu. Tapi justru malah diselesaikan secara kekeluargaan, dan jadinya jatuhnya temanku yang harus, kamu udah lupain aja, kamu nggak boleh bahas ini lagi, kayak gitu. Nah, dan sampai dia kuliah gitu, dia merasa kayak dia nggak berharga, dia udah nggak ada harga dirinya, dia kayak cangkang kosong lah istilahnya. Nah, gimana membangun mindset atau kesadaran dari yang biasa jadi kesadaran kritis terhadap korban itu seperti apa gitu? Pertanyaan bagus banget. Aku juga ngalamin apa yang Rena alami ketika aku bekerja di isu ini, kemudian dilalah ya, ini out of my control gitu kan. Teman-teman dekatku bercerita bahwa dia pernah menjadi korban pelecehan seksual, korban kekerasan seksual. Teman-teman dekatku yang mungkin aku kenal, Rena juga kenal gitu, circle kita sama atau di kampus gitu kan. Tuh. Tapi mereka tidak tercatat nih, pengalaman mereka itu tidak tercatat karena jatuhnya didamaikan atau ada unsur relasi kuasa kayak tadi ceritanya Rena, si guru siswa timpang loh gitu kan. Jadi kadang kekerasan seksual ini terjadi gitu kan, selain karena adanya stereotip gender itu tadi, ada juga relasi kuasanya gitu. Relasi kuasa dalam artian
si pelaku biasanya akan lebih powerful daripada si korban. Jadi dia merasa punya hak untuk mengontrol si korban. Dan pelaku biasanya juga terjebak dalam toxic maskulinitas. Misalnya gini, aku pernah itu ngobrol dengan temanku riset di daerah Indonesia Timur. Aku tidak akan menyebutkan nama daerahnya, pokoknya daerah Indonesia Timur gitu. Pelaku pemerkosaan pas ditanyain, diwawancarain, kan ini riset ya, gitu, jadi bisa wawancara. Kenapa sih kamu kok ngelakuin perkosaan gitu ya? Terus dia cerita bahwa di sana dompet setiap laki-laki di sana, ya nggak semuanya sih, mostly pelaku-pelaku aja, dompet setiap laki-laki di sana itu mereka selalu membawa tisu, tisu kosong, tisu tisu garing, bukan tisu basah gitu kan, tisu kering. Nah tisu itu semakin banyak tisu yang ada bercak darahnya, maka semakin keren, semakin kece si cowok itu. Bercak darah dalam artian adalah semakin banyak perempuan yang berhasil dia setubuhi untuk pertama kalinya. Ngeri banget tau, toxic maskulinitas yang kayak gitu. Aku dengarnya juga merinding, gila itu sumpah ya. Itu rasanya pengen maki-maki tapi aku nggak kenal dia siapa gitu kan ya. Itu terjadi gitu loh. Termasuk itu tadi dalam relasi apa itu, kalau tadi maskulinitasnya ini kalau guru ke siswa itu banyak banget, emang kok banyak banget itu. Aku juga gede juga ya, aku pernah punya experience waktu itu pas aku lagi keluar. Aku juga sama punya kasus satu guru, waktu nggak di Indonesia sih, tapi satu guru melakukan pelecehan seksual ke banyak siswa perempuannya, tapi pada akhirnya sama kok. Siswanya yang disalahkan, ya nggak hanya siswanya sih, aku bahkan mendapatkan teror dari orang-orang di sana gitu, aku dan teman-temanku, sampai dengan proses lobbying yang luar biasa, kami nembusi ke konsulat jenderal RI, ke KBRI. Akhirnya guru itu berhasil untuk dikeluarkan. Itu sebenarnya proses yang nggak mudah sih, untukku juga nggak mudah, karena ternyata kami aja yang bergerak di isu ini pun ya kami tidak berada di posisi aman lah bahasanya kayak gitu, karena kami kan mendebrak budaya, terus yang melakukan kekerasan adalah orang-orang yang punya power yang bagus gitu kan, gitu kayak seolah-olah jadi kalau kita menyampaikan fakta orang lain kagak akan percaya gitu. Oh bapak ini bagus kok, ini kayaknya nggak apa-apa lah ngelakuin, ya kamu aja kali gitu gitu. Itu pun terjadi padaku, yang istilahnya aku berjarak dari kasus. Gimana dengan korban, gimana mbak, dia nggak sadar, dia nggak berharga, dia kayak cangkang kosong kata mbak Dana tadi. Itu bener banget, itu sangat mungkin terjadi. Kalau aku pribadi dalam konseling psikologi, kalau aku sih diajarin untuk selain konseling psikologi juga ada konseling feminis ya, jadi konseling berperspektif perempuan, konseling yang berperspektif gender. Nah, aku pernah menerapkan dua hal ya Mbak Rena. Pertama, konseling pada korban dengan konseling psikologis, tok. Maksudnya lebih ke kondisi internalmu, apa yang terjadi pada dirimu gitu. Aku lelah loh dengan itu. Aku pribadi aku jadi lelah karena kok susah banget ya untuk gitu, untuk memunculkan aha moment gitu. Nah, terus akhirnya aku coba dengan konseling feminis. Konseling feminis itu konseling khusus ya nggak khusus, sebenarnya lebih ke konseling dengan perspektif gender, dan ini pendekatan perempuan, cara-cara perempuan. Nah, ya tidak banyak ya bukan tidak banyak sih, banyak sebenarnya yang bisa dilakukan gitu. Tapi aku ini sharingnya ini terbatas sih. Yang dilakukan salah satunya yang aku lakukan adalah memberikan penyadaran bahwa oke, kita semua berada di konstruksi yang seperti ini, kemudian konstruksi patriarki, kamu menjadi korban itu kamu rentan menjadi korban karena kamu perempuan, dan kenapa perempuan, kemudian kenapa laki-laki itu kebetulan karena pelakunya laki-laki ya, si orang ini kok rentan untuk menjadi pelaku. Nah, edukasi tentang konstruksi gender itu ternyata yang aku lihat dampaknya adalah memunculkan alternatif sudut pandang yang bisa diambil oleh perempuan yang jadi korban itu, yang bisa diambil oleh klien. Karena masalahnya adalah tidak hanya menyelesaikan kondisi psikisnya kondisi psikis yang dia dalam dirinya, tapi juga memahami budaya-budaya yang ada di sekitarnya, kenapa dia rentan, kenapa kemudian kalau misalnya dia udah tahu kondisinya rentan, kemudian kenapa dia dapat victim blaming, kenapa dia dihakimi dan sebagainya. Itu ya PR banget ya itu sebenarnya, untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang itu supaya memunculkan tadi alternatif sudut pandang lah ketika melihat kasusnya. Karena ya memang beberapa kali terjadi ketika ini pengalamanku sih, tapi aku tidak berani untuk mengeneralisir ke semua orang gitu. Ada yang dia konseling gitu atau terapi pada
konselor atau psikolog perempuan tapi kemudian tidak punya perspektif gender. Ternyata ada juga yang kemudian ini disudutkan, disalahkan karena posisinya dia sebagai perempuan. Misalnya nih, korban perkosaan ya, lah kamu nggak ngelawan loh, kamu tuh diem aja, harusnya kan ya perempuan ngelawan. Toh kalau misalnya apa sih, misalnya disakitin gitu kan, misalnya disakitin kamu harusnya ngelawan. No gitu, sebenarnya nggak, melawan itu tidak semudah itu, apalagi kalau misalnya itu intimate partner. Kalau dalam biologis ada namanya tonic immobility. Tonic immobility itu keadaan dimana kita bukan pura-pura, kita lumpuh sementara. Kalau di hewan itu ini loh, hewan diserang, habis itu dia pura-pura mati. Itu mekanisme untuk bertahan diri biar nggak dimakan sama mangsanya. Nah kalau di manusia itu tonic immobility itu, jadi dia akan diem, nge-freeze, nggak tahu harus ngapain. Ya kalau di psikologi kan ada ini kan, respon dari shock itu loh. Iya. Kalau Iya, kan biasanya. tubuhmu jadi diem gitu. Ya sebenarnya kayak gitu. Itu kalau tidak paham terkait itu, memang yang sering muncul adalah justru menghakimi korban lagi gitu. Nah, butuh berapa lama biasanya yang Mbak Lia habiskan gitu loh, untuk membangun kesadaran, dari kesadaran magis itu ke kritis, maksudnya dari kesadaran nol, dari yang aku nggak berarti sampai dia tuh tahu dan bisa menyelesaikan di dirinya sendiri. Oke, itu kasuistik. Aku nggak bisa memberikan kayak aku memberi apa ya namanya, aku sebulan 2 bulan ini selesai. Itu nggak bisa, nggak ada tolak ukur pastinya sebenarnya, karena balik lagi, pertama klien itu ya kayak dokter ya, kadang itu cocok-cocokan tuh loh sama konselornya. Terus yang kedua, kondisi psikologis klien itu kan beda-beda ya, jadi kita nggak bisa tuh ngukur kayak oh yang ini sebulan selesai, yang ini 2 bulan baru selesai, yang ini 3 bulan baru selesai. Itu ada juga yang 4 tahun kagak selesai juga ada gitu. Tapi ada juga yang cepet banget, cukup 1 hari gitu, cukup 1 hari aja dia satu hari, maksudnya dalam artian 1 kali konseling ya, 1 kali konseling dia sudah paham situasinya. Ada juga yang kayak gitu, jadi nggak bisa digeneralisir butuh waktu berapa lamanya sih, soalnya tetap kasuistik banget. Dan ya tiap individu itu punya kemampuan coping, kemampuan resiliensi yang beda-beda gitu kan. Oke, nah, nah ini tadi kan waktunya apa ya, kasuistik ya Mbak, beda-beda dari korban satu ke korban lainnya. Nah, kalau semisal nih dia sudah paling tidak sadar gitu, maksudnya itu bukan salah dia gitu, dan pasti kan itu menimbulkan trauma tersendiri gitu di sudut memorinya dia, maksudnya pasti itu masuk ke alam bawah sadar. Nah, apa ya, gimana sih kita sebaiknya kayak mengedukasi atau menyadarkan teman-teman yang banyak mengalami kejadian seperti yang tadi kita obrolkan gitu Mbak, banyak mengalami tapi tidak berani berbicara gitu. Tidak berani berbicara. Nah, apa yang harus kita lakukan, maksudnya setidaknya paling tidak untuk mengedukasi agar dia nantinya di masa depan tidak salah memilih, ya, baik itu pasangan atau apa, supaya masa lalu itu tidak terjadi gitu. Itu seperti apa? Oke, gimana cara ngedukasinya? Yang pertama dengerin dulu aja. The power of psikologi adalah kuping. Gitu. Kuping itu yang terpenting gitu. Nah, mendengarkan ini gini, kita paham bahwa situasi gini loh, korban itu kenapa dia nggak bercerita, bisa aja sebelumnya dia itu pernah bercerita sama orang lain tapi pengalaman itu diabaikan orang, atau mungkin ini dia udah pernah bercerita tapi dia dituduh dia berbohong gitu. Akhirnya dia tidak punya kepercayaan pada orang lain untuk bercerita. Nah gitu, tidak punya kepercayaan orang lain untuk bercerita, akhirnya ya susah juga kan. 2 tahun kemudian kita baru kasusnya tuh tunjuk minta dia cerita, itu lah ya angel kok sakjane ngono kan. Nah tidak berdaya kan akhirnya. Kemudian mungkin selama dia tidak bercerita itu bisa aja nih dia itu melakukan usaha-usaha untuk pemulihan, tapi karena tidak punya support system, nggak ada yang dengerin, nggak ada yang dukung, akhirnya kayak buset dah aku gagal lagi gitu, buset aku gagal lagi, aduh aku nggak mau nih, udahlah berhenti sampai sini aja, kejadian ini malah justru bikin aku capek. Nah ini ada namanya ini loh namanya learning helplessness, atau korban seringkali karena dia tidak dipercaya ceritanya gitu,
kemudian dia berusaha berkali-kali tapi tidak ada orang yang mendukung gitu ya, dia akan apa namanya, kayak belajar tidak berdaya, kayak ya wes lah gitu, kayak ya wes aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku harus gimana gitu kan, gitu ya wes akhirnya dia eh, apa ya, terjebak pada trauma-trauma itu, terus ya nggak, sulit lah untuk survive, untuk memulihkan dirinya sendiri gitu. Nah tugas kita adalah dengerin dulu aja, dengerin tuh emang the power of segalanya kayak dengerin pengalaman-pengalaman dia, nggak usah dihakimi. Misalnya ya kamu kayak gitu karena pakaianmu misalnya, atau lah kamu ngelakuin kayak gitu apa atas konsenmu sendiri misalnya gitu, tapi kita nggak tahu di belakang konsen misalnya ada bujuk rayu dan sebagainya, ada ancaman dan sebagainya, kita nggak tahu. Pertama itu dengerin dulu, terus kemudian oke, karena dia sudah belajar tidak berdaya, ya ngembaliin rasa bahwa dia itu berharga, dia itu tetap jadi perempuan yang utuh apapun pengalamannya. Ya memang sih this is part of your life dan it's not easy gitu kan, gitu. Ini part hidupmu yang nggak mudah, tapi ini bagian dari hidupmu tetap kan gitu. Kalau misalnya mau diselesaikan gitu, saran aku dorong teman-teman, misalnya teman yang jadi korban ini untuk mengakses bantuan profesional. Kalau misalnya di Jogja tuh enak ya gitu, di Jogja itu di setiap puskesmas ada psikolognya dan itu murah banget kan. Kok di daerah ya belum tentu satu pulau ada psikolognya misalnya gitu kan. Nah itu kalau di Jogja ada lembaga-lembaga layanan yang kemudian dia sudah punya perspektif gender dan perspektif terhadap pemberdayaan perempuan ya gitu, seperti itu. Nah kalau misalnya memang butuh banget, ya kan dampaknya macam-macam ya Mbak Rena, bisa aja yang sampai dia apa itu namanya, sakit psikis tuh loh, depresi, perlu obat, ya udah dibawa ke psikiater. Nah aku ini edukasi teman-teman yang ada di Jogja pemirsa gitu. Kalau di Jogja itu kami ada namanya forum penanganan korban kekerasan. Jadi kalau misalnya teman-teman ngalamin kekerasan yang TKP-nya itu di Jogja, tempat kejadian perkaranya di Jogja, itu bisa mengakses lembaga layanan. Nanti kalau berobat bisa gratis. Kalau konseling psikolog, misalnya ke psikolog ke rumah sakit rujukan yang bisa dipakai di Jogja ya, itu juga bisa gratis. Terus konsultasi apa, terapi-terapi yang harus pakai obat itu juga bisa gratis. Asalkan teman-teman kalau misalnya mengalami itu, teman-teman bisa lapor ke lembaga-lembaga layanan terdekat yang ada di Jogja. Ini kalau di Jogja, kalau di daerah lain sebenarnya aku eh, kalau di Jogja itu menurutku Jogja dan Jakarta itu paling bagus sih, lebih terintegrasi gitu loh, terkait ini lembaga pemerintah ataupun lembaga yang non pemerintah, itu mereka punya sinergi gitu. Kalau di tempat lain memang belum semua ada gitu, tapi teman-teman bisa tuh download, misalnya bantu temennya, anggaplah temennya teman-teman ngalamin kekerasan dalam pacaran gitu kan, ya seumuran kita kan banyak kan itu kayaknya ya, ada tuh aplikasi namanya Lapor Kasus, teman-teman bisa download di aplikasi itu, nanti ketikan ada, klik Lapor Kasus, ketikan kotanya teman-teman, nanti akan muncul beberapa lembaga layanan terdekat gitu sih. Berarti sekarang bisa dipermudah ya Mbak, maksudnya misalnya kita kita sudah misalnya kita sudah mendengar dan kita tuh tidak bisa menangani kasus teman kita, sedangkan teman kita tuh sangat butuh gitu, berarti sementara bisa dari lewat aplikasi Oke, gitu ya. bisa lewat kalau di aplikasi sebenarnya sarannya adalah ini, siapa namanya, balik lagi ke lembaga layanan terdekat, biasanya disarankan untuk datang langsung. Nah di Oke. aplikasi itu gunanya kamu menemukan kontak lembaganya, kamu menemukan alamat lembaganya, kamu bisa menghubungi ke sana dan kamu bisa ke sana. Itu aplikasinya, itu kalau dari aplikasinya sebenarnya itu. Ya kalau di basic ya, misalnya basic apa yang harus kita lakukan ketika teman kita ngelakuin itu, ya mungkin Rena dan teman-teman bisa tuh ngadain edukasi selanjutnya tentang psychological first aid kayak gitu loh. Oke, Yang mungkin pertama untuk kayak dengerin dulu seperti deh. kita. Iya, mungkin untuk seperti kita yang lulusan psikologi ya mungkin bisa gitu Mbak, misalnya konseling ya. Tapi mungkin untuk teman-teman yang merasa, oh aku nggak bisa nih, aku cuma bisa mendengarkan dan aku sampai hanya bisa di level empati itu. Maksudnya hanya bisa mendengarkan dan empati itu, mungkin teman-teman bisa mengarahkan ke profesional sebisa mungkin Iya, di benar lembaga benar. terdekat. Dan Oh, kalau oh, oh, misalnya oh. di daerah kalian itu tidak ada gitu, misalnya susah,
kalian bisa di aplikasi lapor kasus, di situ akan ada bantuan sebisa mungkin dicarikan yang terdekat walaupun di situ nggak deket-deket banget gitu. Iya, Buat teman-teman, berarti ada beberapa, banyak banget nih Mbak, nggak hanya beberapa nih, banyak banget yang aku dapetin. Intinya gini, perempuan itu adalah dia satu orang yang punya hak, juga harus juga sama, perempuan dan laki-laki itu sama, seperti halnya kalau dibawa ke ranah agama, Nabi Muhammad pun juga mengangkat derajat perempuan, dan itu harus diperhatikan, tidak hanya satu ayat saja yang diperhatikan, tapi itu bersinergi dengan ayat-ayat lain dalam hal agama, gitu. Iya, gitu benar. ya. Nah, kita harus membongkar mindset yang bahwa perempuan itu adalah objek gitu. Perempuan tuh bukanlah objek yang hanya bisa sebagai pelampiasan, baik itu benar. kekerasan atau dalam hal yang mohon maaf seksual gitu. Itu bukan. Perempuan itu adalah utuh. Dia seseorang yang utuh, punya suara. Mungkin laki-laki adalah kepala, tapi kepala tidak bisa bergerak jika itu tidak ada leher. Bisa aja gini sih, ya itu jadi pertanyaanku juga sih, ya aku lagi belajar. Kalau bahasa Arab itu kan macam-macam ya, maksudnya definisi dalam bahasa Arabnya laki-laki dan perempuan itu kan ya bisa, bahasa Arab itu panjang pendek aja udah beda arti gitu ya. Apakah ya terkait siapa yang memimpin, laki-laki ataupun perempuan, sebenarnya siapa, kalau aku melihat siapapun yang lebih berdaya dan lebih mampu memimpin gitu aja, it's okay, siapapun itu. Karena kalau di bahasa Arab sih yang aku juga lagi proses belajar juga gitu, apakah sebenarnya waktu itu maksud dari tafsirnya adalah laki-laki secara jenis kelamin atau laki-laki jenis kelamin biologis ya, atau laki-laki secara nilai-nilai maskulinitas, yang sebenarnya perempuan juga punya kok nilai-nilai maskulinitas. Sebenarnya itu sih aku juga ya, mungkin kalau teman-teman bisa kok menambahkan, kalau teman-teman tahu info itu, jadi nggak sekaku-kaku itu. Misalnya ketua BEM harus cowok gitu, enggak juga gitu kan, pemimpin harus laki-laki misalnya, ya belum tentu juga ya, yang penting kayak kapabilitas. Iya begitu sih, karena ini ya Mbak, maksudnya setidaknya karena kita hidup di patriarki gitu. Setidaknya itu kita harus menyadarkan bahwa perempuan tuh nggak nomor 2 gitu. Iya benar. Iya, tapi bukan berarti perempuan tuh nggak bisa jadi pemimpin gitu. Karena sudah banyak sekarang, sudah banyak gitu, kayak beberapa menteri sekarang juga sudah perempuan gitu. Dan perempuan itu tidak lantas dikasih pilihan, sebenarnya dia itu bisa kok, kita bisa kok sebagai perempuan itu mendalami peran yang kita inginkan, tidak hanya satu gitu. Benar banget. Kalau di YouTube-nya Najwa Shihab, mungkin dirimu pernah nonton kali ya, kenapa perempuan harus memilih gitu. Itu kayak di hari Kartini dan di hari Ibu mesti ada perdebatan video yang isinya mau jadi ibu rumah tangga atau wanita karir gitu, kayak di kotak-kotakin gitu ya. Kalau dia mau jadi ibu rumah tangga monggo, kalau jadi wanita karir monggo, kalau mau melakukan keduanya juga monggo. Tapi kita tidak pernah mendengar ketika laki-laki, hari ayah kemarin, dengar nggak ayah disuruh milih jadi bapak rumah tangga atau pria berkarir gitu kan, gitu kan juga nggak pernah tahu gitu. Nah, perempuan seringkali keputusannya itu secara sosial dipertandingkan. Hal baik yang dia lakukan, misalkan jadi berumah tangga itu kan baik, jadi wanita karir juga baik, hal yang baik yang dia lakukan dipertandingkan gitu loh. Jadi perempuan dipertandingkan, dipertaruhkan. Iya, sebenarnya tuh untuk jadi pemimpin itu sebenarnya ya bukan masalah gender sih, tapi masalahnya adalah dia bisa mengambil pilihan itu, seberapa banyak pilihan itu, baik laki-laki ataupun perempuan bisa mempertanggungjawabkannya gitu, bisa melakukan itu gitu. Karena gimana pun kita nanti punya generasi penerus, adik-adik kita, tidak hanya anak tapi adik-adik kita, dan yang kita tinggalkan adalah legasi gitu. Legasi apa yang akan kita tinggalkan, terlepas dari gender perempuan dan laki-laki gitu. Nah, dan ternyata kita tuh perlu gitu, dari diskusi tadi tuh kita perlu untuk berdiskusi sama perempuan untuk membuka mindset ya terlebihnya, dan
pasti lebih seru sih untuk berbicara dengan tidak hanya yang satu line dengan kita, tapi dengan Iya, benar-benar. latar belakang yang lain gitu tuh sebenarnya penting banget untuk kita mengupgrade diri, karena kan kita udah dengan gadget ya Mbak ya, banyak banget Iya, kita bisa benar-benar. menemukan teman di mana saja, nggak hanya di sini, bahkan di luar negeri gitu. Jadi Iya. buat teman-teman, selain selain sadar kalau kita berharga, kita harus membuka wawasan yang dari perempuan lain, dari teman-teman lain gitu. Nah, dan kita juga harus paham, kita tuh ada satu kesadaran, kita harus ada satu titik kesadaran yang minimal, kita tuh harus di level kritis yang kita tahu kita punya masalah, dan bisa mungkin kita bisa menyelesaikan itu nanti minimal untuk kita sendiri. Seperti gitu ya Mbak. Dan kita tuh sebagai perempuan, jika menemukan kasus seperti itu, membantu menyadarkan dia di level minimal ke level kritis, tahu dan bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, buat Kalau baik tidak itu bisa laki-laki, menghubungi profesional. benar. Dan diskusi selanjutnya yang aku dapat poinnya, baik laki-laki ataupun perempuan, cara membangun mindset ya teman-teman adalah dengan membangun kesadaran dan siap menerima informasi baru yang beda dari apa yang kita dapatkan selama ini dari keluarga, bahkan dari adat. Iya, benar banget. Materi ini kan kadang memang aku sadar sih gitu. Kemarin juga Rena sempat bilang ya bahwa rasanya agak sulit Mbak, aku nggak enak ngomongnya. Tapi yang kamu sampaikan sampai sejauh ini aku udah appreciate banget. Soalnya keren dan sumpah. Aku takut banget. Tapi keren kok, keren terus itu kan memang materinya ini ya rada mengguncang. Mengguncang dalam artian berbeda dari apa yang kita pikirkan selama ini, beda dengan ya pengalaman kita selama ini. Ya sama kok, aku sebenarnya di depan orang tua aku ya kayak manduk wae gitu kan gitu. Tapi di luar sebenarnya pikiranku adalah aku lebih free gitu lah. Aku bisa menentukan keputusanku sendiri, aku punya hak untuk menentukan jalan hidupku sendiri, karena di luar sana mungkin tidak banyak perempuan yang melakukan sesuatu alasannya karena kepentingan pribadinya kayak gitu. Banyak kan perempuan di sana misalnya aku tak sekolah aja gitu, aku milih sekolah demi apa gitu kan, misalnya demi biar apa ya, biasanya kalau perempuan itu demi dia memutuskan sekolah biar dapat laki-laki yang setara equal sama dia dengan pendidikan yang bagus juga. Nggak usah, menurut saya udah nggak usah gitu dulu, yang penting sekolah untuk diri kamu sendiri dulu, nanti sisa-sisanya adalah bonus gitu. Lihatlah kembali bekerja untuk dirimu sendiri, temukan alasan kamu bergerak saat ini atas apa yang kamu lakukan, itu ya udah benar-benar murni untuk dirimu sendiri gitu. Kalau kayak gitu kan kita lebih bahagia sih menurutku ya gitu, daripada terbebani dengan konstruksi-konstruksi yang lain. Kita lebih Mbak ya, lebih ke sadar tujuan kita, sadar kita hidup sekarang ini lebih general, lebih tercampur daripada sebelumnya, dan kita harus siap dengan perubahan. Intinya fleksibilitas. Gitu. Oke. Makasih banyak Mbak Ria dan tim Serius Pak sudah bersedia. Saya berharap banget ada yang pembahasan diskusi-diskusi lain terkait dengan tema-tema ini gitu ya. Makasih banyak Mbak Ria. Iya, sama-sama Rena. Iya. Oke gitu teman-teman, nggak terasa ternyata udah 1 jam dan ini padat banget materinya. Buat kalian teman-teman yang ketinggalan siaran malam ini gitu, kalian bisa lihat di feeds Instagram kita, atau bisa nanti lihat di YouTube, atau bisa banget dengerin di Spotify. Nggak ada alasan buat nggak dengerin ya. Ini sangat mengedukasi kalian banget dan harus kalian denger. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan diskusi malam minggu ini. Semoga bermanfaat dan semoga membantu teman-teman di luar sana yang membutuhkan bantuan profesional terkait kekerasan yang pernah dialami atau lingkungan kalian alami. Kita tetap harus aware, perempuan juga manusia, perempuan juga kuat, perempuan juga berdaya. Kita semua bisa berkembang bersama-sama. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.